Untuk Al-Mau'idatul Hasanah yang pertama, hal ini akan disampaikan oleh alumni Pondok Pesantren Nahdlatul Thalibin Ustaz Muhammad Khalilullah. Kepada beliau berkenan, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina wa tabiba qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi ajma'ina ila yaumil ma'ad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullahul Habib wan Nabiyul Karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang sama kita muliakan, yang sama kita hormati, Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Ali Samsudi Al-Hajj beserta keluarga besarnya, yang saya hormati, yang saya muliakan, Al-Habib dan Al-Mahbub Al-Habib Hamdi bin Alwi As-Saqqaf, yang saya hormati, yang saya muliakan, Sayyidil Mahbub Sayyid Zaidan bin Hamid bin Hamdi As-Saqqaf, dan juga para asatidz, para guru, para hujjaj, para tokoh masyarakat. Madzakartu wahidan wahida, tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat, rasa bangga, rasa ta'zim saya kepada kalian semuanya. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan badannya, diistiqomahkan dalam perjuangannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam penghormatan wabil khusus saya haturkan, saya limpahkan kepada seluruh jamaah hadirin hadirat, mukminin mukminat, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu pula. Mudah-mudahan adanya hadirnya kita pada pagi menjelang siang hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita pada siang ini menjadikan sebuah asbab turunnya barakah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dikabulkan hajat-hajat kita, dijadikan anak keturunan kita keturunan salihin salihat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bu, woi, lemes banget, agak semangat dikit. Kita hadir pada siang hari ini dalam rangka Haul Maha Guru, Haul Almarhum Al-Maghfurah Al-Mukarram Kiai Haji Khazin Syamsul Mu'in. Beliau ini adalah guru daripada Kiai Ali Samsudi Al-Hajj, dan juga guru besar kami semua yang ada di keluarga besar Pondok Pesantren Hidayatul Thalibin. Dan juga yang kedua, sama-sama kita hadirkan Haul Almarhumah Al-Maghfurlah Nyai Hajah Ruqayyah Khazin Fathullah. Mudah-mudahan adanya guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Maghfurlah Kiai Khazin Syamsul Ma'in dan juga Nyai Hajah Ruqayyah Khazin di alam kuburnya senantiasa mendapatkan naungan dan juga rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Pertama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan kita beribu-ribu nikmatnya, baik nikmat lahiriah ataupun nikmat batiniyah. Nikmat sehat rohani dan juga nikmat sehat jasmani. Yang alhamdulillah dengan adanya perpaduan nikmat Allah itu, kita dapat berselayang pandang, kita dapat bermuajahah, kita dapat saling sambung tali silaturahmi dalam keadaan sehat wal afiat. Salatullah ma'a salamihi. Doa salawat dan doa keselamatan sama-sama kita haturkan, kita limpahkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita minadz zulumati ilan nur. Para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya berdiri di sini sebagai perwakilan alumni dari Pondok Pesantren Nahdlatul Thalibin yang ada di Jawa Timur, Banyuanyar, Bladuetan. Perwakilan di sini jauh generasi daripada Kiai Ali Samsudi, jauh generasinya. Tapi saya dipanggil di sini, sama-sama kita kumpul dengan niat bersilaturahmi, dengan niat memuliakan adanya acara haul maha guru kita, yaitu Kiai Khazin Syamsul Mu'in. Saya hanya ingin mendapatkan keberkahannya. Saya cuma hanya ingin mendapatkan supaya sedikit daripada hadirnya kita, pengorbanan waktu dan pengorbanan tenaga ini menjadikan sebuah sebab manfaatnya ilmu saya, manfaatnya barokah daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Khazin Syamsul Mu'in. Alhamdulillah, dengan adanya barakah yang diturunkan daripada Kiai Khazin Syamsul Mu'in kepada guru kita Kiai Ali Samsudi, alhamdulillah adanya Pondok Pesantren Hidayatul Thalibin berdiri. Banyak daripada santri, banyak daripada tolabah, santri yang menuntut ilmu di tempat ini tidak lain dan tidak bukan, itu adalah sebuah keberkahan, sekecil keberkahan, kecil keberkahan yang telah diberikan oleh Kiai Khazin Syamsul Mu'in kepada Kiai Ali Samsudi. Mudah-mudahan santri-santri yang ada di sini, santriwan dan juga santri putrinya, dijadikan santriwan dan juga santri putri yang bermanfaat, ilmunya barakah, menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad yang dibanggakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bu, Pak, saya tahu, saya yakin bahwa para ibu, para bapak sebelum menyantrikan anaknya di pondok pesantren ini tentunya telah memilah dan juga memilih pesantren yang lainnya. Akan tetapi tujuan akhir dan kita memberikan pasrah penuh kepada Pondok Pesantren Hidayatul Thalibin itu tidak lain dan juga tidak bukan karena permohonan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mencari seorang guru, mencari seorang panutan itu tidak mudah, itu tidak sembarangan, tidak bisa asal-asalan. Karena apa? Hadzal ilmu din, kata wabu'an ba'di salat, hadza ilmu din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Apa kata sebagian para ulama salaf kita? Ilmu itu adalah sebagian agama. Oleh karena itu fanzuru, perhatikanlah, lihatlah, telitilah amman ta'khuduna dinakum, kepada siapa kalian menitipkan agama, kepada siapa anak kalian dididik, kepada siapa kalian anak punya anak untuk dididik, untuk dicarikan ilmunya, untuk mendapatkan ilmu. Karena apa? Karena seorang anak akan berpengaruh agamanya nanti apabila mengikuti daripada seorang guru yang baik. Gurunya baik, anaknya akan baik. Anaknya baik, tentu niscaya umat ini akan juga menjadi umat yang paling terbaik. Sudah. Para hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para santri kumpul di Pondok Pesantren Hidayatul Thalibin tentunya merasakan sebuah kepahitan yang sangat sulit. Karena apa? Karena adik-adik santri, nyantri itu emang pahit. Nyantri itu emang gak mudah. Nyantri itu emang gak enak. Kalau pengen enak jangan nyantri. Kalau pengen bahagia jangan nyantri dulu, main TikTok aja. Gak usah nyantri dulu. Kalau nyantri pahit, lelah, letih, capek tuh santri itu. Betul apa enggak?
Ya Allah, luar biasa. Pengurus Pondok Hidayatul Thalibin nih, kalau ada santri misalnya pengen kemana nanya, ya Allah, kamu dari mana? Ada pengurus nanya sama santri, santrinya bilang, kamu nanya, kamu bertanya-tanya, pecat tuh santri itu, buru-buru tuh usir tuh santri. Ya Allah, korban TikTok, saudara, korban TikTok. Apalagi ada santri, Bu, sampai pulang ke rumahnya ditanya sama emaknya, dari mana Tong? Bu, bahasa saya bahasa Betawi. Kira-kira ngerti apa kagak nih mama? Tahu Betawi. Saya dari tadi mikir, saya ngerinya orang sini kagak ngerti sama bahasa Betawi. Saya ngerti, saya ngerinya nih bahasa Betawi saya keluar, ibu-ibu kagak paham. Gitu. Bahasa saya bahasa Betawi. Gitu. Ada anak bilang sama orang tuanya, orang tua nanya sama anaknya, dari mana Tom? Dari mana? Ditanya sama anaknya balik, kamu nanya, kamu bertanya-tanya, dan kasih tahu ya, ya, pecat dari kakak, santri, korban TikTok. Kalau emang kita pengen enak, gak usah nyantri. Santri mah susah, lelah, capek, santri. Sebagaimana yang telah diriwayatkan Imam Ibnu Abbas, adanya diri saya nih, kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, apa kata beliau? Diri saya ini hina ketika menjadi santri. Diri saya hina ketika menjadi santri. Akan tetapi wa'azaztu maqluban, ketika diri saya dicari ilmunya, diri saya menjadi mulia. Itu santri. Kalau masih jadi santri mah udah nurut aja apa kata guru, suruh nyungsep, suruh tiarap, suruh gali comberan, gali itu comberan, suruh gali sepiteng, gali itu yang namanya sepiteng. Sebagaimana makalah yang telah dikatakan oleh Imam Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab Ta'lim Adabul Alim wal Muta'allimnya, apa kata beliau? Wal ya'lam, perlu kalian ketahui sebagai seorang santri. Apa kata beliau? Inna zillahu li syaikhihi izzah. Sesungguhnya sebuah kerendahan yang telah dihadapkan kepada seorang guru itu adalah sebuah bentuk kemuliaan bagi seorang murid. Kita hina suruh gali sepiteng, kita hina suruh digali comberan, tapi ingat, kalau itu yang ngurus seorang guru, itu bukan menjadi sebuah perkara yang hina, itu bahkan menjadi sesuatu yang menjadi mulia. Itu akan menjadi mulia, itu akan menjadi tinggi. Wa tawadu'ihi lahu rif'atah. Kalau kita merendah, tawadu, Bu, tahu tawadu apa kagak, Bu? Bu, woi, ini orang Banten biasanya gegeroakan, daripada diem aja. Bu, tahu tawadu apa kagak? Tawadu, tahu warna duit. Tahu warna? Paham langsung. Mama kalau urusan duit gampang ya. Makanya ya Allah Kiai, gue yang namanya orang nih, ntar lu tong ya santri, kalau pengen nyari istri yang pinter nyari duit. Kita ngumpetin di sarung ketemu tuh sama bini, kita ngumpetin di bantal ketahuan tuh yang namanya duit kita. Kita sumpetin santri di sini nih ngumpetin duit nih, ketemu sama bini, itu bini pinter nyari duit. Nyari taruh di songkok ketemu, taruh di sarung ketemu, taruh di bantal ketemu, tuh yang namanya bini pinter nyari. Wa tawadu'ihi lahu rif'atah. Seorang santri yang merendahkan dirinya di hadapan seorang gurunya, itu menjadi sebuah tingginya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang namanya seorang santri tidak cukup pintar aja. Seorang santri enggak cukup alim aja. Kita harus betul-betul berkhidmah, melayani daripada seorang guru kita. Disuruh apa aja manut, disuruh apa aja ikut, disuruh untuk ngapain aja laksanakan. Gak usah pakai yang namanya panjang pikir, gak usah. Kiai nyuruh angkut pasir ke pasir, ke bangunan bukan ke rumah. Angkut semen, atau macul kita. Itu santri. Karena apa? Khidmahnya kita yang akan membawa sebuah ilmu menjadi berkah untuk diri kita. Sebagaimana dulu ada yang namanya Al-Habib Idrus Al-Jufri. Al-Habib Idrus Al-Jufri ini punya murid namanya Haji Amin, saudara. Muridnya Haji Amin ini kalau dipanggil sama Habib Idrus, dulu dia rumahnya itu di bawah, di atas kamar santrinya.
Kalau dipanggil sama Habibnya, sama gurunya, Mir, amin. Nggak mau dia lewat tangga, loncat dari atas langsung ke bawah. Karena apa? Nggak mau menunggu gurunya semakin lama. Nggak mau yang namanya dia menunggu supaya gurunya ini menunggu yang menjadi lama. Nggak mau, lompat langsung dari atas. Kira-kira santri Hidayatul Thalibin begitu apa kagak? Dipanggil, tong sini. Wah, alasan, ntar lu mau ke toilet, Kiai. Ntar dulu, Kiai, mau inilah, mau itulah, mau ini, mau itu. Ya Allah, Haji Amin, muridnya Al-Habib Idris Al-Jufri. Dia kalau dipanggil sama Habibnya loncat langsung, nggak mau menunggu gurunya semakin lama. Suatu ketika Haji Amin ini diajak bertamasya sama gurunya ke laut, pakai sampan, pakai perahu. Suatu ketika kalau Habib biasanya pakai imamah, sorban yang dibuntel-buntel. Kalau santri pakai bantal spa aja, langsung kuat boleh. Pakai imamah kalau para habaib biasanya. Imamahnya Habib Idris Al-Jufri jatuh ke laut. Haji Amin yang ada di belakang nggak panjang mikir, langsung nyemplung, langsung ngambil. Ini laut dalam, ini laut nggak cetek, ini laut resikonya tinggi, nyawa taruhannya. Tapi imamah gurunya jatuh ke bawah, langsung diambil, nggak usah pakai disuruh sudah. Itu santri dulu. Akhirnya apa? Ketika Haji Amin lagi ngambil imamahnya Habib Idris Al-Jufri, apa yang terjadi? Orang-orang yang ada di sekelilingnya pada natap dengan heran. Dia lihat itu yang namanya Haji Amin ternyata ngambil imamah daripada gurunya, bukan tenggelam, akan tetapi dia jalan di atas air. Kenapa ini Haji Amin bisa jalan di atas air? Karena mengikuti orang yang karomah, mengikuti sahibul karomah. Akhirnya yang namanya muridnya mendapatkan sebuah karomah, kemuliaan dari Allah Subhanahu. Sebuah khidmah yang murni, sebuah pengabdian yang begitu amat tulus, sebuah pengabdian yang amat begitu ikhlas kepada seorang guru, sehingga sahibul karamah, orang yang mempunyai sebuah karamah, turun karamahnya kepada sang muridnya. Para hadirin, para adik-adik santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting bukan seberapa besar namamu ada di dalam hati gurumu, akan tetapi seberapa besar nama gurumu ada di dalam hatimu. Itu yang menjadikan keberkahan bagi diri kita. Bukan seberapa besar adanya diri kita ada di dalam hati guru kita, tidak. Akan tetapi seberapa besar nama gurumu ada di dalam hatimu, itu yang menurunkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmunya manfaat, sehingga ilmunya bisa diamalkan, sehingga ketika dia lagi mengamalkan ilmu, turun daripada ilmu-ilmu yang tidak disangka-sangka dan menjadi daripada santri dan juga santriwati yang bermanfaat. Disebabkan apa? Besarnya menaruh nama guru di dalam hatinya. Bukan seberapa besar. Kalau cuma pengen ngambil muka di dalam hadapan guru gampang. Guru lagi ngopi, ada pasir di depan, disapuin. Guru lagi nyantai, ada sampah berserakan, disapuin. Bukan seberapa besar adanya muka Anda, bukan seberapa besar adanya nama Anda di dalam hati guru Anda, tapi seberapa besar daripada nama guru Anda ada di dalam hati Anda. Itu yang menentukan daripada jalan kesuksesan diri kita. Sebagaimana Syekh Ali Abdullah Al-Barras punya sebuah guru namanya Al-Habib Abdurrahman Al-Attas. Syekh Ali Barras ini punya guru namanya Al-Habib Abdurrahman Al-Attas. Suatu ketika Habib Abdurrahman Al-Attas ini lagi pengen dan juga minta dipijitin sama seorang santri. Nah, pijitin banyak tuh santri yang mijitin, salah satunya Syekh Ali Abdullah Al-Barras. Dia lagi mijitin gurunya, langsung tiba-tiba gurunya bilang, santri, di depan pintu, itu di luar tuh ada Nabi Khidir di depan. Kalau kamu pengen mendapatkan keberkahan, salim tuh sama Nabi Khidir. Akhir santri pada lari semuanya, pengen ketemu sama Nabi Khidir, pada pengen salaman, pada pengen dapat berkah. Kecuali Syekh Ali Barras. Ditanya sama gurunya, "Hei Ali, kenapa engkau tidak ke depan? Teman-temanmu pada pengen ambil berkah kepada Nabi Khidir alaihissalam. Kenapa engkau diam di sini aja?" Apa kata Syekh Ali Barras? "Ya guru, ngapain saya salaman kepada Nabi Khidir alaihissalam? Sedangkan Nabi Khidir datang ke sini untuk ketemumu, berarti adalah keberkahan tentu banyak di dalam dirimu." Dia nggak nyamperin ngikutin santri.
Ya Allah, coba santri Hidayatul Thalibin lagi mijitin Ustadz Saifi atau mijitin Ustadz Nadifi, Ustadz siapalah yang dipijitin, atau Kiai Ali Samsudi dipijitin namanya. Tiba-tiba ada salah satu ulama datang. Itu ada ulama tuh dari Yaman, pakai imamah gede kayak ban Vespa. Jalan di sini, masuk itu kalau pengen ngambil berkah ke sana tuh, lari jepetan ngambil berkah. Kira-kira lari apa kagak gitu? Kira-kira lari apa tetap mijitin? Kebanyakan santri sekarang, oh lari udah, gurunya ditinggal, injek-injek iya tuh guru. Langsung lari, tapi si Ali Baros enggak. Kenapa engkau tidak mau salaman sama Nabi Khidir alaihissalam? Kenapa kata Hasan Ali Baros? Tidak, saya enggak mau salaman kepada dia karena dia datang ke sini untuk bertemu dengan engkau wahai guru. Tentu di situ keberkahan dalam dirimu tentu lebih besar. Akhirnya apa? Kata Al-Habib Abdurrahman Al-Attas, seluruh murid-muridku seandainya ingin bertawassul kepada diriku tanpa bertawassul juga kepada Syekh Ali Baros, aku sampaikan di sini tidak akan pernah nyampe yang namanya tawassul. Disebabkan apa? Taslimnya khidmah. Disebabkan apa? Ikhlasnya khidmah. Disuruh guru iya, nggak pandang yang lain-lainnya, khidmah selesai. Kiai Haji Hashim Mino, bagaimana dia mendapatkan sebuah keberkahan yang dan juga derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ribuan santrinya yang biasa kita kenal tim hadrahnya Subhanul Muslimin. Tahu Subhanul Muslimin, Bu? Gus Azmi tahu Gus Azmi? Subhanul Muslimin pengasuhnya pendirinya itu adalah Nurul Qadim, pengasuhnya pendirinya adalah Kiai Haji Hashim Mino. Kenapa Kiai Haji Hashim Mino bisa mendapatkan ribuan santri? Mempunyai tanah berhektar-hektar, bangunannya mewah, kendaraannya bagus, rumahnya besar. Disebabkan apa? Ketika yang namanya istri daripada cincin istri daripada gurunya, istri daripada Kiai Haji Hasan Genggong itu nyemplung ke sepiteng, Kiai Hashim Mino nggak pandang bulu dan juga nggak tanpa disuruh langsung nyemplung ke sepiteng. Dia cari itu yang namanya cincin. Nyari cincin bukan di sepiteng kontrakan. Nyari cincinnya bukan di sepiteng rumah. Nyari cincinnya di sepiteng pesantren. Tai banyak banget. Ya Allah, sepiteng kontrakan itu tainya banyak, Bu. Apalagi sepiteng santri itu, ya Allah, santri kalau berak segini tainya. Udah banget. Sampai mampet tuh WC. Sampai mobil. Penyegar masuk. Saya punya, bukan saya, abah saya punya pesantren, WC-nya mampet mulu. Kata saya, ya Allah, ini santri tanya gede banget kali ya. Dikit-dikit mampet, ya Allah. Dicari sama Kiai Hashim Mino, di mana cincin istri Kiai saya? Dicari berjam-jam, di mana cincinnya? Dia nyemplung, habis nafasnya, dia naik lagi, nyemplung lagi, naik lagi, nyemplung lagi. Berjam-jam peristiwa itu terjadi sampai yang namanya cincinnya betul-betul ketemu. Ketika cincinnya ketemu, Kiai Haji Hasan Genggong ini memerintahkan kepada seluruh muridnya bawa ember masing-masing. Kalau Mino ini naik, siram langsung. Akhirnya satu pondok itu nyiram Mino semua. Disiram sampai bersih. Karena apa? Belepotan tai itu yang namanya Mino. Belepotan tai itu yang namanya Kiai Mino. Pas udah bersih, dipanggil sama Kiai, duhai Mino, kamu pulang. Kiai, saya masih bodoh. Pulang. Saya belum cukup ilmunya. Pulang. Kiai yang suruh pulang, akhirnya apa? Keberkahan melekat dalam dirinya, punya ribuan santri, punya banyak bangunan megah, terkenal di mana-mana pesantrennya. Sampai detik ini, barokah daripada khidmah kepada seorang guru, pahalanya tidak akan putus, bahkan menjadikan sebuah kebahagiaan Kiai Mino di alam barzah. Para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam As-Sayyid Alwi Al-Maliki itu mengkategorikan santri menjadi 4 kategori. Satu, dengerin ini santri. Santri yang pintar dan rajin berkhidmah. Ini satu nih. Ada orang santri pintar, berprestasi, bintang kelas. Bukan cuma bintang kelas, bintang kejora. Pintar, alim, gemar untuk berkhidmah.
Disuruh kiai, mau. Disuruh ini, disuruh itu, iya. Yang kedua, santri pintar tapi tidak mau berkhidmat. Yang ketiga, kata Said Alwi Al-Maliki apa dalam kitabnya? Yang ketiga, santri bodoh namun dia ini selalu untuk gemar berkhidmat. Bodoh dengan berkhidmat. Yang keempat, udah goblok, makan lapar bego, kenyang bego, kagak mau berkhidmat. Ini santri yang keempat. Kata Said Alwi Al-Maliki apa? Nomor 1 itu adalah santri yang mulia. Nomor 4 adalah santri yang paling hina. Siapa santri yang paling mulia? Udah pintar, bagus, ikut kegiatan bagus, ikutin semua peraturan bagus, nurut sama kiai, nurut sama pengurus, nurut daripada seluruh keluarga-keluarganya kalau diperintahkan. Ini santri yang paling mulia. Dan santri yang paling hina, udah goblok, bego, tolol, kenyang tolol, diem aja, lapar tolol juga, udah itu kagak tahu ilmu, udah bodoh, udah jahil, merokap lagi. 1 tambah 1 11, merokap tuh begonya tuh, udah bego kebangetan, kagak mau hikmah, kagak mau disuruh sama guru, kagak mau nurut sama guru. Ini kata Said Alwi Al-Maliki, ini adalah santri yang paling hina. Di mana letak Anda para santri? Apakah yang ada di nomor 1? Apakah yang nomor 2? Apakah yang nomor 3? Apakah yang nomor 4? Di mana letak kita? Anda yang menentukan sendiri. Dan ketika Anda menetapkan dan menentukan di hari ini, detik ini akan membawa kesuksesan di masa yang akan datang. Para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyembunyikan 3 perkara. 1 perkara apa yang Allah sembunyikan? Allah sembunyikan barokah daripada seorang anak, terletak barokah tersebut ada di seorang tua. Kalau emang dia bagus sama orang tuanya, dia nurut sama orang tuanya, tapi barokah itu masih disembunyikan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, barokah yang Allah sembunyikan yaitu barokah seorang istri yang patuh kepada seorang suami. Kalau emang ini istri patuh, nurut, bagus, ketika dilihat bikin seneng, bu, kalau pengen dilihat sama laki nyenengin apa? Laki pulang cembetut, laki pulang mau buat ketek. Kalau lagi pengajian ya Allah gincu di mana-mana. Paling cakep, paling latina, paling menor kalau jalan pengajian, jalan kondangan. Wangi di mana-mana. Tapi kalau di rumah pengen tidur sama laki, ya Allah, udah kagak enak banget dilihat, udah kagak resep dilihat. Cewek yang begini nih, cewek yang nurut sama lakinya, keberkahannya masih disimpan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah masih menyimpan sebuah keberkahan kepada siapa? Kepada seorang santri yang kelak dia akan nurut kepada seorang gurunya. Memang dia nurut, dia berkhidmat, niscaya dia nanti akan mendapatkan sebuah keberkahan daripada guru. Mudah-mudahan adanya hadirnya kita pada siang hari ini dengan acara haul yang begitu amat mulia, menghaulkan orang-orang yang mulia, kumpul kepada orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kiai Khazin Syamsul Mu'in itu hebat. Saya pondok pesantren Nahdlatul Thalibin ini Kiai Ali kalau di Bekasi itu biasanya rata-rata nggak ada yang kenal. Tapi saya bangga mengenalkan siapa saya punya guru. Terkenal di Bekasi Sidogiri, terkenal di Bekasi Lirboyo, terkenal di Bekasi terkenal yang di Bekasi Gontor, yang terkenal di Bekasi Hadramaut, banyak yang kenal. Padahal sampai negeri seberang. Nah, Nahdlatul Thalibin, kalau kita ditanya mondok di mana, Ustaz? Saya jawab, Nahdlatul Thalibin. Di mana itu? Ada di mana tuh pesantrennya? Siapa kiainya? Siapa pendirinya? Siapa pengasuhnya? Saya terangkan, saya jelaskan. Saya nggak malu seberapa apapun orang tidak tahu dengan guru saya, karena ini sebagai kewajiban seorang santri untuk mengenalkan. Saya cuma mengambil sebuah keberkahannya agar guru saya juga dikenal kepada orang yang lain. Karena apa? Kami masyhurin bibarakatil mastur. Berapa banyak orang-orang yang masyhur yang terkenal disebabkan keberkahannya orang-orang yang tidak terkenal. Para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Kiai Khazin itu punya santri
santrinya nggak bisa manjat pohon, Bu. Nggak bisa manjat pohon. Tapi dipaksa sama kiai suruh manjat pohon. Manjat pohon apa pohon kelapa tinggi, kagak ada ranting lagi. Dia pengen naik kagak ada pegangan, kalau pengen turun dia tinggal merosot, bingung deh. Tapi sama kiai suruh naik ke atas, naik. Akhirnya ini santri naik ngikutin perintahnya kiai. Ketika ini santri naik ke atas, karena memang betul ini santri tidak mempunyai basic memanjat pohon, jatuh ini santri. Ketika udah di atas jatuh, belum koma 3 hari gitu. Koma 3. Bu, kira-kira anak ibu nih disuruh Kiai Ali manjat pohon, koma tuh anak, kira-kira ibu mencak-mencak apa kagak? Ngomel apa kagak? Wali santri sekolah, gimana sih Kiai? Anak saya di sini buat nyari santri, nyari ilmu, kok disuruh manjat pohon? Gimana sih Kiai? Anak saya sampai koma, siapa yang mau tanggung jawab? Siapa yang mau bertanggung jawab? Ini biayanya besar. Lebay mama sekarang, lebay banget. Udah pasrah aja sama guru, taslim aja sama guru, ini santri koma 3 hari, nggak sadar. Apakah yang nama orang tuanya nuntut? Enggak. Orang tuanya marah sama kiai? Tidak. Akan tetapi apa? Dia pasrah sama kiai. Setelah 3 hari ini santri bangun. Ketika bangun tadinya ini santri bodoh, bangun-bangun langsung jadi alim. Dia bilang apa? Ya Allah, saya tidur lama banget ya. Berasa saya selama bertahun-tahun langsung diajarin sama Kiai Khozim. Padahal komanya cuma 3 hari. Ternyata dalam komanya, dalam ketidaksadarannya, dalam mimpinya, dalam keadaan wujud dan dalam keadaan rohaniyahnya, ternyata dia sedang dididik oleh Kiai Khozim Syamsul Mu'in. Akhirnya ketika dia bangun langsung alim, ketika dia bangun langsung pinter, ketika dia bangun langsung bisa menjadi tokoh masyarakat, menjawab problematika yang ada di tengah-tengah masyarakat. Disebabkan apa? Taslim sama guru, khidmahnya ikhlas, khidmahnya betul-betul tulus, apapun resikonya, apapun yang terjadi, ini adalah guru saya, akan saya menjadikan contoh untuk diri saya ambil keberkahannya. Kira-kira di sini santri begitu ada apa kagak? Woi, santri ada apa kagak? Kira-kira nih sekarang nih lagi pakai baju putih nih, cakep-cakep bener, ganteng-ganteng bener santri dari itu Tolibin nih. Kalau nggak diambil mantu nih, nggak apa-apa sih. Kalau nggak diambil mantu rugi. Kalau nggak diambil mantu bro, rugi. Ini santri Allah ganteng-ganteng banget, saya liatin mukanya nggak ada yang sama. Kalau mukanya sama repot juga. Ini tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama alimil ulama kita juga, para tokoh, para guru kita, mukanya nggak ada yang sama. Hidungnya ada yang gedean dikit, ada yang tidak lebaran dikit, nggak ada yang sama. Itu sebuah bentuk kebesaran dari Allah Subhanahu. Ini santri nih, elu nih, elu nih lagi pakai baju putih, sama kiai suruh gali sepiteng, mau apa kagak lo? Mau apa kagak lo? Mau apa kagak? Nah, bohong lu kan? Suruh nyapu aja susah. Ya Allah, santri sekarang begitu tuh. Saya punya santri dari NTT, Bu. Santri dari NTT baru nyampe. Adab seorang santri sama gurunya, kalau guru lewat, santri diem. Atau ada guru lagi jalan, santri duduk, bangun tuh santri. Itu adab, tata krama daripada seorang santri kepada gurunya. Ini santri saya punya NTT, kamar santri di lantai 2, kamar saya di bawah. Suatu ketika saya pengen bangunin maghrib, bukan bangunin, pengen ngontrak maghrib. Bangun apa bahasa ngontrak ya? Mengkoordinir jamaah maghrib. Saya naik ke atas, itu santri pengen ke bawah, Pak. Santrinya pengen ke bawah, pengen wudhu, karena toiletnya ada di lantai dasar, kamarnya ada di atas. Saya naik tangga, Pak. Seberapa besarnya sih tangga? Yang namanya kita kalau papasan sama orang pasti ketabrak tuh tangga, betul? Seberapa lebarnya sih tangga? Saya jalan dari bawah ke atas nunduk. Biasa, santri tuh. Ini para tokoh di depan dong, ini para alim. Naik kita ke atas tuh dengan muruah kita, dengan wibawa kita naik. Ketuk. Ada santri NTT dari atas turun ke bawah, saya yang ditabrak. Medet tuh ini. Tahu medet. Tahu medet apa kagak? Itu bahasa Betawi. Medet. Kagak bener pisan nih yang namanya
Aduh ya Allah, begini amat ngurusin anak orang. Capek banget ngurusin anak orang. Ya Allah, tuh Pak, tuh Bu, dari santri yang pengen nabrak gurunya, dididik sama gurunya, dibilangin sama gurunya, sampai anak ini punya adab, sampai anak ini punya tata krama, sampai anak ini punya akhlak. Enggak mudah, demi Allah tidak akan mudah untuk mendidiknya. Capek Ustaz. Jadi kalau timbang dijewer dikit, jangan lapor ke HAM lah. Timbang dipecut dikit, jangan lapor ke HAM lah. Kasihan gurunya, itu pukulan pendidikan. Itu jeweran pendidikan. Saya pernah sekali Bu jewer santri ngadu sama orang tua, saya balikin, lu bawa aja tuh anak lu. Orang dia dididik di pondok pesantren ini karena orang tuanya kagak mampu mendidik. Karena orang tuanya nggak kuat mendidik, lah kok anaknya dijewer diajarin kita yang diomelin. Lu bawa anak lo, masih banyak yang mau nyantri di sini. Luar biasa. Makanya Bu, Pak, kalau yang namanya ada tindakan dikit mah udahlah. Selama itu tidak mencacati daripada matanya, tidak mencacati fisiknya, udahlah selesaikan aja lah secara kekeluargaan lah. Kan dipukul nggak sampai patah tangannya, kan dipukul nggak sampai hilang tuh jarinya, kan kalau dipukul nggak sampai muter kepalanya, kan kagak kan. Udahlah maklumin aja, itu yang namanya santri. Insya Allah kalau yang namanya bapak sama ibu ridho dengan pendidikan yang ada di pondok pesantren ini, anaknya nurut sama kiainya, insya Allah kita bantu doa saja dari rumah. Mudah-mudahan putra dan putri kita menjadi umat yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Kiai Hazim Syamsul Mu'in ini salah satu karomahnya lagi. Saya punya bibi, adik dari umi saya, nikah sama putra Kiai Fathullah Umar di Sebaung, daerah Probolinggo. Dulu Kiai Hazim tinggalnya di situ. Dia naruh peci di atas meja. Naruh peci di atas meja. Pengen dipindahin sama non-list, pengen dipindahin sama Kiai Khalis Fathullah. Diangkat itu pecinya, keangkat sama meja-mejanya. Diangkat pecinya, keangkat sama meja-mejanya. Dibalikin lagi. Diangkat lagi, keangkat sama meja-mejanya. Heran dia. Akhirnya dia duduk di depan, pengen liatin kapan ini Kiai Hazim ngambil pecinya. Ternyata yang namanya ketika Kiai Hazim pengen ngambil pecinya, diambil doang, taruh songkornya, nggak ngikut sama meja-mejanya. Barokah Kiai Mukhlas Ahmad Ghazi, santri daripada Kiai Hazim Syamsul Mu'in, pengembala kudanya, yang ngempangin kudanya Kiai. Setiap subuh dia heran, ini kok kuda Kiai selalu ngos-ngosan kalau subuh, ngeluarin air liur. Kenapa ini kuda kok capek? Akhirnya Kiai Mukhlas Ahmad Ghazi merelakan dirinya untuk diam-diam tidur di kandang kuda Kiai. Ketika dia lagi ada di kandang kuda, ternyata Kiai Hazim tuh keluar tengah malam ngeluarin kuda. Oh ini mungkin kuda jadi capek. Dikeluarin tuh kuda sama Kiai, dipakai itu, ditunggangin itu namanya kuda sama Kiai Hazim, dipegang buntutnya sama Kiai Mukhlas. Terbang tuh Kiai Mukhlas sama Kiai Hazim, langsung imamin di Mekah sudah. Sampai di Mekah pas pengen pulang, diambil kudanya, nengok ke belakang lah. Lu Mukhlas ada di Arab. Lu gimana kok bisa ada di Arab? Lu kan ada di sini. Iya Kiai, tadi Kiai ngeluarin kuda, saya pegang buntut, ngikut saya ke atas. Luar biasa, Kiai Mukhlas ngikutin orang yang terbang, kita jadi terbang. Ngikutin orang yang mempunyai karomah, kita punya karomah. Ngikutin orang tukang pakai minyak wangi, kita ikutan wangi. Ngikutin sama orang tukang gali sepitan, dapat baunya. Kira-kira paham atau tidak? Jelas atau tidak? Kiai Mukhlas luar biasa, muqaddam thariqat Tijani, ulama besar di Jawa Timur, ulama besar di kalangan thariqat Tijani. Hadamnya Kiai Hazim Syamsul Mu'in mendapatkan keberkahan dari Kiai Hazim Syamsul Mu'in. Para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir dari saya, pasrahkan putra dan putri Anda kepada Pondok Pesantren Hidayatul Thalibin. Karena apa? Karena Pondok Pesantren Hidayatul Thalibin mempunyai tali persambungan mata rantai sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakin. Kalau ulama-ulama sekarang yang masih muda-muda
nyantri kepada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Tapi Kiai Khazin Syamsul Ma'in itu menyantri dan juga mengambil ilmunya daripada abahnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Para ulama pada zaman sekarang yang masih muda-muda, yang sedang dakwah sekarang pada zaman saat ini, mengambil ilmu dari Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Tapi kita punya guru Kiai Khazin Syamsul Ma'in mengambil tali sanad perguruan sampai kepada Rasulullah, kepada abahnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Mudah-mudahan dengan sebab adanya guru kita menyambung tali tali keilmuannya terus mata rantai kepada Rasulullah SAW, menjadikan sebuah sebab barokahnya ilmu kita di dunia sampai juga akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Santri kalau salaman sama ustadz nih, yang benar salaman, Cuman ustadznya jangan pakai batu akik yang gede. Ada salah satu kisah di Bekasi, dari saking dia ta'zim sama ustadz, habis salaman benjol itu. Dicari masalahnya, oh ternyata ustadz pakai batu akik gede banget tuh, bacan lagi. Gede banget. Ustadz pakai batu yang kecil-kecil, yang rapat-rapat. Karena ada lagi kisah santri lagi salaman tuh sama kiai, kata kiai, ya Allah ini santri kok lama banget salamannya, lagi diendusin aja tuh tangan gurunya, kagak dilepas-lepas bu, santrinya berkumis, kagak dilepas-lepas, udah saya ridho. Kata santrinya apa, kiai bukan masalah ridho, ini kumisnya nyangkut. Ya Allah, kumisnya ternyata nyangkut, bukan karena dia betul-betul sama gurunya juga. Gurunya, ya Allah. Ustadz Saifi, saya satu circle sama Ustadz Saifi, sama Ustadz Nabifi, dan juga para amat Kang Subhan, Ustadz Roni dan lain sebagainya. Itu kakak-kakak saya semuanya. Saya kesini mah cuma adik kelas yang songong, cuma imtithalul amar aja. Saya cuma mengikuti perintah dari Gazi Kiai Ali Samsudi untuk sama-sama nyambung tali silaturahmi dan haul daripada guru kita. Saya datang jauh-jauh dari Bekasi untuk ke sini, sama-sama nyambung tali silaturahmi ke sini, hanya ingin mendapatkan keberkahan daripada Sang Maha Guru Kiai Khazin Syamsul Ma'in. Mudah-mudahan tidak pulang dan tidak keluar daripada tempat ini kecuali kesalahan dan dosa kita telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang lagi sulit diangkat kesulitannya, yang lagi dalam keadaan seret rezeki dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan doakan juga guru-guru kita yang ada di hadapan kita, diberkahkan kehidupannya, dilancarkan rezekinya, dikabulkan hajat-hajatnya, diistiqomahkan dalam perjuangannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebetulnya saya cuma bantalan di sini. Tahu bantalan enggak? Karena Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Habsyi masih belum datang. Ustaz, maju. Sampai sekarang belum datang, lah habis bahan saya. Ini kalau diamplopin loh. Ada kiai ya. Mudah-mudahan dengar gitu. Ya Allah, ada kiai di belakangnya. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahannya. Hanya yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya. Apabila dari awal ada kata yang kurang tertata, ada tutur yang kurang teratur, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.